Alhamdulillahilladzi hadana li hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang terhormat guru kita yaitu Bapak Ustaz Syarif, yang kami hormati jamaah pengajian Masjid Al-Barokah. Sebelumnya mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama di Masjid Al-Barokah setelah kita melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah. Insyaallah kita lanjutkan untuk talim pada malam ini. Salawat dan salam merupakan kewajiban Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan selama sahabat. Mari kita awali dengan salawat asli satu kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asbi Mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajian kita ini melanjutkan pengajian yang sebelumnya, ya, tidak diulang lagi. Insyaallah masih melanjutkan pengajian yang sebelumnya. Dengan segala hormat kepada kita kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa asrafil qailin tabarukan bil dhikri wa ta'budan min tilawatihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih wa shalla. Dalam ayat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tadi syaitan khairul billahi ila tuqifahu sadaqallahu alaihi nabi wa sadaqa rasulul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqan wa warzuqna ittiba'ah. Amin. Wa arina al-batila batila wa warzuqna ijtinabah. Amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan kathiran mubarakan. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa du'a'in la yusma'u. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma yassir umurana ya Allah wa la tu'assir umurana ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al
ayyuhalladzina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyayikhina kiram khusus syekhi wa syekhina kiram, kesembuhan guru kita bersama yang sudah memberikan saya waktu dan kesempatan yang mudah-mudahan senantiasa Allah muliakan dan mudahkan segala urusannya. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Barokah alladzi lam yuzkar ismuhu mata Allah bi kulli hayatin. Yang mohon maaf saya tidak sebut nama, yang mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, ketaatan, serta mudah-mudahan husnul khatimah, serta mudah-mudahan keberkahan ilmunya sampai kepada kita semua. Para guru, para sepuh, diri sepuh ya Allah rahimakumullah. Mohon maaf saya tidak sebut satu persatu, yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beri puji syukur alhamdulillah atas karunia Allah, atas rahmat Allah kita masih bisa bermuajahah, walaupun mungkin sofahatnya tidak semua, karena kadang-kadang mau salaman malah dikasih kepelan tangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita saat ini dijadikan saksi bagaimana kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keridhoannya, dan mudah-mudahan menjadi asbab besok lusa kita bisa berkumpul di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan kita selaku umat yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kekuatan lahir batin, kemauan, semangat, keikhlasan, keistiqomahan di dalam menjalankan syariatnya di penghujung zaman, di akhir daripada kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat. Mudah-mudahan dengan dasar kecintaan kita kepada beliau dan keluarganya serta pengikutnya, mudah-mudahan yang memang kita semua mendapatkan syafaat kerusuhan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, mohon maaf malam ini saya belum melanjutkan kajian. Saya mau bersilaturahmi saja. Ya, mudah-mudahan dengan silaturahminya ini yang tadinya kurang sehat jadi sehat. Kantongnya kurang sehat, jadi tambah sehat. Kan dibukakan rezeki Pak. Silaturahmi itu. Ya, mudah-mudahan yang hasil maksud dunia akhirat, terutama dalam hal kebaikan. Hadirin rahimakumullah, yang kedua saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu siyamana wa siyamakum. Semoga Allah menerima ibadah puasa kita, ibadah sholat kita, ibadah itikaf kita, ibadah tilawah Quran kita, baik itu selama Ramadan maupun di luar Ramadan. Saya mohon maaf lahir dan batin atas segala khilaf dan salah, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Karena biasanya orang yang banyak ngomong banyak salahnya. Rumusnya sederhana Pak. Jadi orang yang banyak ngomong banyak salahnya. Jadi Bapak kan cuma dengerin doang, salahnya dikit. Nah kita nih yang mesti megang mic atau menyampaikan kan banyak ngomong, jadi banyak salahnya. Jadi mohon maaf, ya mungkin ada yang tersinggung kayak dengan kata-kata, dengan sindiran, entah mungkin juga dengan bahasa tubuh. Jadi mohon maaf, karena hakul adami itu lebih berat daripada hakullah. Oleh karena itu semoga di bulan Syawal dan seterusnya kita senantiasa punya semangat beribadah seperti di bulan Ramadan. Semangatnya sama nggak Pak kira-kira? Beda ya Pak ya. Kemarin puasa bareng, semangatnya juga bareng. Ke masjid, alhamdulillah rata-rata penuh. Ya tilawah Quran mau, ya sedekah besar. Awal ya. Udah mulai turun lagi, yazid wa yanqus. Iman kita kadang nambah, kadang berkurang. Ternyata kenapa Ramadan itu di puncak keimanan? Karena bersama-sama atau berjamaah. Intinya itu kan.
Jadi kalau berjamaah itu pasti timbul semangat, pasti akan sampai kepada puncak. Nah, tapi ternyata setelah lepas Ramadan masing-masing, ya ada yang puasa sawal, ada yang tidak, kebanyakan juga tidak. Ya, jadi melempem gitu di orang sudah aman. Nah, itulah memang ibadah kita. Padahal Syawal ini adalah bulan harus meningkat, kita harus meningkat. Yang diinginkan oleh Ramadan. Gitu ya Pak, kalau sudah bicara lagi Ramadan, ya, mudah-mudahan usia kita sampai di Ramadan yang akan datang. Dan mudah-mudahan Ramadan yang sudah berlalu, ya mudah-mudahan segala aktivitas ibadah kita diterima Allah. Kalaupun ada pasti hilaf, salah, kekurangan dalam beribadah, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, bicara tentang makna Idul Fitri. Saya mau menyampaikan dari qala Anas bin Malik, disampaikan oleh Sayyidina Anas bin Malik, salah satu sahabat pilihan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang hari raya. Lil mu'mini khamsu a'yadi, bagi orang yang beriman ada 5 hari raya. Jadi untuk orang-orang yang beriman ada 5 hari raya. Untuk orang Islam cuma 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Itu untuk umat Islam. Mesti naik lagi. Ya ternyata selain Muslim juga mukmin. Nah mukminnya ini untuk orang yang beriman ada 5 hari raya. Yang pertama al-awwalu kullu yaumin yamurru ala mu'mini wa la yutabu alaihi dzanbun fa huwa yaumun. Yang pertama yang dikatakan hari raya adalah setiap hari Pak. Setiap hari yang orang mukmin lewati hari tersebut tanpa ada catatan dosa. Aduh Pak, berat Pak. Berat, apalagi yang ojek online. Bingung kan milih-milih penumpang. Ya, gak mungkin laki-laki semua. Kadang-kadang yang pesan ojek online perempuan, satu motor berdua, bermakro. Walaupun sekarang bukan yang banyak tidak bicara merendahkan, tidak, ini masalah satu misal saja. Walaupun sekarang pengemudi ojek online yang rata-rata motor punya sayap seperti malaikat, ya, tapi kan tidak juga itu menghalangi. Belum lagi kalau kita keluar sedikit masih banyak orang yang memamerkan auratnya. Susah, apalagi kalau jalan-jalannya ke mall, ya. Fashion itu rata-rata kurang bahan, ya. Sampai dikatakan you can see maknya alias kare katingal gitu. Apa aja gitu. Insyaallah. Belum lagi apa yang kita pegang, handphone, segala macam, entah itu berita, entah itu video dan lain sebagainya, kontennya banyak sekali. Kadang-kadang kita juga menyebar berita yang belum tentu benar. Susah Pak. Tapi bukan tidak mungkin. Maka di dalam ihsan, di dalam ilmu tasawuf itu ada bahasa huslah, menghindar. Bukan berarti bapak mesti meninggalkan anak keluarga, istri dan anak, kemudian tinggal di dalam hutan atau di puncak gunung. Tidak juga seperti itu. Tapi kita mesti banyak memilah dan memilih apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita omongkan, dan kemana kita menuju. Insyaallah. Jadi setiap hari seandainya kita lewati, ada satu hari yang kita lewati tanpa ditulis dosa oleh malaikat, maka itulah hari raya. Makanya banyak-banyak istighfar, yang minimal 70 kali atau 100 kali untuk melebur dosa-dosa kecil. Tidak sengaja melihat aurat, ya, saat kita beristighfar, alhamdulillah itu juga akan hilang. Atau hilang dengan wudu, baik itu wudu yang mengiringi sholat maupun wudu di luar mengiringi sholat. Mau baca Quran atau kemanapun bapak punya wudu, insya Allah
Orang yang coba wudu biasanya jauh daripada dosa dan maksiat. Itu yang pertama. Wasani al-yawm alladhi yakhruju fihi min ad-dunya bil iman wasyahadah wal ismah min kaidi syaitani wa huwa yawmul Id. Yang kedua, hari di mana orang yang beriman meninggal dunia dengan membawa iman, dengan membawa syahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan juga dirasa dijauhkan daripada bujuk rayu setan, bahwa yaumul Id, maka itu juga dikatakan hari raya. Insyaallah Pak, meninggal dunia hak kita, hak al-mautu hakun. Kalau yang biasa dengar talqin ya, itu suka diulang-ulang. Wah, ada dari sananya talqin, ulang usah ribut. Yang mau talqin ditalqinkan maka tak juga nggak masalah. Ya, usah ribut. Karena masing-masing punya pendapat. Nah, bicara tentang talqin ini, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, bukan makna yang mungkin diperdebatkan orang selesai dimakamkan kemudian ditalqinkan ya Pak. Baqilu mautakum bila ilaha illallah. Tuntun, ajarkan orang yang mau meninggal ya, dengan ucapan la ilaha illallah. Diajarkan. Jadi kalau ada orang yang sedang sakaratul maut ya, kemudian dibisiki, ya, dituntun. Ada yang mudah untuk mengucapkan kalimat tauhid tersebut, ada yang susah, malah ada yang nolak. Kadang-kadang untuk membuka mulutnya saja susah, tapi giliran gegerungan, jerit-jeritan, merasa kesakitan, kencang. Maka tidak semua orang akan bisa membawa keimanan, mengucapkan kalimat tauhid saat sakaratul maut. Kenapa? Karena yang terakhir ini ya, adalah selamat daripada bujuk rayu setan. Sedang sakaratul maut itu saat-saat terakhir, detik-detik terakhir di mana setan betul-betul menggoda. Insyaallah. Maka di kalangan guru-guru salafus saleh, kalau ada orang yang sudah sakitnya kemudian juga walas gitu ya, orang sudah parah, kan kita tidak tahu meninggalnya mah. Nah, maka kemudian mereka tidak tinggalkan. Ada yang membacakan Quran, mau surat Yasin, mau surat Al-Ra'd, mau surat apapun, ya, suku-suku dari surat Al-Baqarah sampai surat Al-Ikhlas, gitu ya, dibacakan Al-Quran. Ada yang juga kemudian membacakan salawat dan lain sebagainya. Kenapa? Karena memang setan bolak-balik menggoda orang yang sedang sakaratul maut. Ini yang paling berat. Maka hadirin rahimakumullah, yang repot itu kalau punya keluarga atau saudara dirawat di rumah sakit dan tidak boleh ditemani. Macam COVID, kan kadang-kadang juga nggak bisa ditemani itu. Ya, alasannya COVID kemana-mana. Ya. Sampai ujung-ujungnya kita hanya dapat berita meninggal dunia. Kita nggak tahu proses saat meninggal dunia ini siapa yang mendampingi. Jangan-jangan meninggal dunianya sendirian, walaupun tidak juga. Ya Allah, maka berdoalah kita supaya meninggal dalam kondisi husnul khotimah dan mudah-mudahan di rumah beserta keluarga. Ya, mudah-mudahan seperti itu, tidak menyusahkan yang lain, tidak menyusahkan keluarga anak keturunan, tidak menyusahkan juga tetangga dari lain. Mintalah seperti itu. Ya, maka dina doa selamat kan doa Awin alaina bi syakaratil maut. Ya Allah, mudahkan, ringankan bagi kami ya, saat sakaratul maut. Berat sakaratul maut. Ya, kita mah belum merasakan. Kalau sudah merasakan berarti sudah ada di dalam kubur. Ya, insyaallah. Banyak keterangan baik itu hadis
dan husnul khatimah. Nah, bagi orang mukmin yang meninggal membawa iman, membawa syahadat, ya, kemudian juga lolos daripada bujuk rayu setan, maka itulah yaumul Id, hari raya. Yang ketiga, al-yaumul ladzi yujawizu fihi as-sirata wa ya'mana min ahwalil qiyamah wa yukhlisu min aidil khusumi wa zabaniyah bahwa yaumul Id. Yang ketiga, ada hari di mana orang yang beriman bisa melewati as-sirat, jembatan di yaumil qiyamah. Kecilnya lebih kecil daripada rambut yang dibelah 7. Tajamnya lebih tajam daripada itu silet, itu pedang, terserah, lebih tajam, kecil. Ya. Tapi biiznillah, ya, walaupun kecil, walaupun tajam, orang-orang yang beriman insya Allah akan bisa melewati itu. Ada orang yang bisa melewati as-sirat itu dengan cara berjalan, ada yang berlari, ada yang tanpa khatib seperti kilat yang menyambar. Banyak sekali yang tidak bisa melewati as-sirat, ya, walaupun dia sampai merangkak berpegangan bagaimanapun, karena memang sudah dicatat menjadi penghuni neraka, maka wa na'udzubillahi min dzalik, dia akan terpeleset dan ujungnya masuk juga ke dalam jurang neraka. Nah, mudah-mudahan kita diselamatkan di saat itu. Salah satu amalan, salah satu ibadah yang bisa menyelamatkan kita saat as-sirat, bentar lagi nih Pak, mudah-mudahan bapak-bapak punya merit rezekinya. Beli kambing, kurban sunnah Idul Adha. Bentar lagi kan Idul Adha. Ya, beli kambing atau patungan, seekor sapi, kurban sunnah. Maka hewan kurban sunnah itu akan menjadi kendaraan nanti di yaumul qiyamah saat melewati as-sirat. Atau kemarin-kemarin ternyata alhamdulillah Bapak sudah memberikan keramik dan istimewa ditempel di Masjid Al-Barokah, maka insya Allah masjid ini juga akan menjadi kendaraan. Perbanyak kita, ya, mempersiapkan kendaraan di yaumul qiyamah. Sebagaimana kita punya keinginan waktu di dunia banyak memiliki kendaraan. Ya, di dunia saja kita kalau punya mobil pengen nambah dari 1 jadi 2, 2 jadi 3. Kadang-kadang juga pengennya kan yang mahal-mahal kalau waktu. Kenapa kita tidak mempersiapkan kendaraan kita nanti di akhirat? Jangan sampai mobil miliaran bisa kebeli, giliran beli kambing kurus, ya, kecil, omol kayak penyakitan, wah nyerahkan ya, ya, tidak seimbang. Padahal itu yang akan jadi kendaraan. Kemudian tidak hanya selamat melewati as-sirat, tapi juga aman daripada huru hara kiamat. Wah, insyaallah. Wa yukhlisu min aidil khusum, nah ini Pak. Dan juga selamat daripada tangan-tangan musuh. Orang tua bisa jadi bermusuhan dengan anak. Anak bisa jadi musuh orang tua. Suami bisa jadi musuh istri, istri bisa jadi musuh suami. Apalagi bicara yang lain. Bagaimana seorang anak akan menjadi musuh terhadap orang tuanya seandainya orang tuanya tidak melaksanakan kewajiban terhadap anaknya? Apa kewajiban orang tua terhadap anak? Yang pertama, memberikan nama yang baik, yang di dalam namanya itu terkandung doa. Yang kedua, memberikan ilmu terutama adab, mengenalkan ilmu tauhid, mengajarkan bagaimana tata cara beribadah, bagaimana membaca Al-Quran. Itu kewajiban orang tua, terutama bapaknya. Bukan kewajiban ustaz, bukan kewajiban kiai, itu ya hati-hati. Maka tata keramanya saat kita menyerahkan anak kita untuk taklim di satu tempat ke seorang guru, ya, maka harus ada ijab qabul, di mana orang tua itu menyerahkan anaknya untuk dididik. Kadang-kadang anak disuruh ngaji tapi tidak diantarkan, tidak diserahkan.
Ujungnya pulang, ya marah-marah, malah nyerek anak ustaznya. Ya nggak sedikit yang begitu Pak. Saya aja pernah didatangin orang bolong-bolong, ya, gara-gara selisih paham doang. Ya, bukannya syukur anak ini diajarin Quran, diajarkan bagaimana ibadah dan lain sebagainya. Ngomong betul, subhanallah. Itulah Pak akhir zaman. Ya banyak sekali, ya terutama memberikan ilmu dari segi makanan, dari segi pakaian, maka berikanlah makanan yang halal, pakaian juga dari yang halal. Nah, jadi jangan sembarangan. Kalau itu tidak dilakukan, sampai misalkan anak orang tuanya soleh tapi anaknya tidak mau ibadah, nah maka di yaumul qiyamah akan menjadi musuh. Di dalam agama, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa di akhirat nanti ada orang yang bangkrut, dalam istilahnya al-muflis, muflis orang yang rugi, orang yang rugi. Para sahabat ditanya, tahukah kamu siapa orang yang rugi, siapa orang yang bangkrut? Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Maka kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang muflis itu bukan yang punya perusahaan kemudian bangkrut, bukan yang punya usaha kemudian gulung tikar, bukan yang kerja di pabrik kemudian di PHK, bukan. Orang yang muflis itu adalah orang yang membawa amal kebaikan ke akhirat banyak, tapi ujungnya dibagikan kepada orang lain sampai-sampai kurang. Contoh, kita punya utang sama orang lain, tidak dibayar, tidak membayar di dunia, maka harus membayar di akhirat. Dengan apa kita membayar di akhirat? Dengan amal kebaikan. Karena di akhirat sudah tidak laku lagi tuh emas batangan, dolar, euro, rupiah, ngomong. Ya, udah nggak laku. Yang berlaku itu adalah amal kebaikan. Semakin banyak orang yang meminta kita, entah itu harus bayar hutang yang belum terbayar di dunia, atau bayar janji yang belum ditepati, ya, semua menuntut, akhirnya tidak ada lagi pahala kebaikan, maka kemudian keburukan atau dosa orang lain akan dilimpahkan terhadap orang tersebut. Wala untuk tidak menyadari, dan itulah al-muflis, orang yang rugi, orang yang bangkrut. Jadi banyak, baik jadi anak, istri, orang lain yang akan menjadi musuh kita di yaumul qiyamah. Wasabaniyah, selamat daripada malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah itu malaikat yang kasar, malaikat yang garang, malaikat yang bengis, malaikat yang tidak punya hati. Memang sengaja Allah tidak berikan hati. Ya, bahwa yaumul id, maka selamat dari hal tersebut, bisa melewati as-sirat, kemudian juga terhindar dari huru hara kiamat, ya, kemudian juga tidak banyak ditagih oleh musuh waktu nanti di akhirat, serta selamat dari malaikat Zabaniyah. Itulah yaumul id, hari raya, kata Sayyidina Anas bin Malik. Yang keempat, wa rabi'u al-yaumul ladzi yadkhulu fil jannata wa ya'manu minal jahimi fa huwa yaumul id. Yang keempat, hari di mana orang yang beriman masuk ke dalam surga dan selamat daripada neraka, maka itu disebut yaumul id, hari raya. Insyaallah tempat kembali dua, ya, ada surga ada neraka. Kalau orang hidup sehat akal, saat ditanya pulang nanti ke akhirat mau kemana? Ke surga. Padahal belum tentu amalannya itu amalan ahli surga, tapi cita-citanya sudah pasti surga. Tapi ternyata tidak sedikit orang yang punya cita-cita masuk surga, malah kemudian terpeleset masuk neraka, karena tidak ada lagi tempat kembalinya. Ya, pilihannya hanya dua, surga atau neraka. Maka pergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Kita punya waktu ini sisa, sisa. Jangankan Bapak yang usianya lebih dari 70 tahun, Pak. Ya, saya saja yang 40 tahun sudah sisa. Itu waktu itu. Karena kan nggak tahu, bisa jadi siapa duluan, siapa yang terakhir. Kan tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa memastikan karena usia tuanya, karena sakitnya. Kadang-kadang yang sakit masih hidup, yang merawat sehat, malah yang meninggal dunia. Ya.
banyak sekali, masya Allah. Maka semoga tempat kembali kita adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Wal khamisu al-yaumul ladzi yadurru bihi ila rabbih wa huwa yaumul Id. Yang kelima dikatakan hari raya adalah hari di mana menjadi penghuni surga dan bertemu dengan hari saat hari tersebut bertemu dengan Tuhannya. Jadi nanti di yaumul kiamat para penghuni surga setelah merasakan bagaimana nikmatnya surga yang tidak bisa diurai dengan kata-kata, yang tidak bisa diceritakan dengan kisah, ya, mereka semuanya serba nikmat, tidak ada kenikmatan, ya, karena di dunia itu kenikmatan hanya satu dibagikan kepada semua makhluk, tapi nanti di dalam surga kenikmatan jadi 100, ya, karena yang 99 yang satu di dunia kemudian ditarik menjadi 100, sempurna kenikmatan di surga, tapi ada yang lebih nikmat lagi saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka saat bertemu dengan Allah tersebut, semua kenikmatan yang sudah dirasakan, baik itu makanan, minuman, pelayanan, tempat tinggal dan lain sebagainya, ya maka itu terkalahkan dengan bagaimana nikmatnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat Isra Mi'raj, saking nikmat, ya, saking merasakan nikmat karena bertemu dengan zat Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian beliau bersujud. Saking nikmatnya. Coba lihat. Sekarang banyak ditiru, walaupun kadang-kadang banyak yang salah. Orang juara, ya, jadi juara lomba dangdutan. Ujung-ujungnya sujud syukur, ya, ujung-ujungnya sujud syukur. Oh bener ada, ya, mohon maaf bukan bagi saya anti dangdut, bukan, ya, tapi ya sujud syukur itu tidak juga sembarangan, ya, jangan sembarangan, ada tata caranya, ada kaifiatnya dan sebagainya. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla, ila akhir ayat. Kebahagiaan terhadap orang yang membersihkan diri. Nah, di sini banyak tafsiran, ya, banyak tafsiran yang kalau Ramadan itu lebih cenderung kepada zakat fitrah. Hampir sebulan lamanya puasa full, tapi kalau dia tidak zakat fitrah, maka puasanya menggantung bainas sama'i wal ardh, di antara langit dan bumi. Jadi amal ibadah puasanya tidak sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala seandainya tidak mengeluarkan zakat fitrah. Nah, insyaallah, ya, semuanya berlomba-lomba rata-rata untuk zakat fitrah diperhatikan. Itu enggak Pak? Yang jadi panitia zakat. Rata-rata zakat fitrah itu sangat diperhatikan. Kenapa? Karena hitungannya cuma 2,5 kilo, 3,5 liter. Tapi zakat harta banyak di sini yang zakat harta. Dihitung jelas nggak? Ya mohon maaf. Padahal apa bedanya zakat usaha, zakat profesi, atau zakat-zakat lainnya dengan zakat fitrah? Apa bedanya? Tidak ada bedanya. Sama-sama wajib, sama-sama harus, dan dikeluarkannya harus sesuai. Kalau zakat fitrah sudah ada ketentuannya, 3,5 liter atau 2,5 kilo. Kalau zakat harta, zakat kekayaan, ya diaudit. Kan ini kadang-kadang orang usaha, yang penting ya zakat, nggak dihitung dulu, ya nggak dihitung dulu. Jadi rata-rata untuk zakat fitrah, ya itu diperhatikan, dilakukan. Tapi kalau zakatnya sudah nominal besar, kadang-kadang pura-pura, ya kadang-kadang Pak nggak di sini nggak Pak, di kampungan saya Pak,
Gitu ya. Jadi kebahagiaan bagi orang yang membersihkan diri, ya membersihkan diri, membersihkan harta, membersihkan diri dengan apa? Dengan istighfar, dengan membaca la ilaha illallah, membersihkan harta dengan zakat. Kalau belum menjadi muzaki dengan sedekah, masya Allah. Membersihkan dari apa? Minal kufri wal maksiat, daripada kekufuran dan kemaksiatan. Masya Allah. Ya repot namanya, yang namanya hidup sekarang untuk betul-betul tadi melewati hari tanpa dosa seolah-olah tidak mungkin gitu, seolah-olah tidak mungkin. Maka kembali lagi memang harus dibersihkan dengan istighfar, ya, dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara asma rabbih masalla biqalbihi wa lisanihi. Zikir, menyebut asma Tuhannya, asma Allah, ya, baik dengan lisan maupun dengan hati. Maka kemudian Ramadan itu ditutup dengan takbiran. Ya, Ramadan itu ditutup dengan bersukacita. Bersukacitanya umat Islam itu adalah membaca takbir. Nah, jadi bersukacitanya umat Islam membaca takbir. Maka itu disebut tasyakur kepada Allah. Ini kan ada yang masih mungkin belum paham, ya. Tasyakur kepada Allah, ya, atas nikmat dan lain sebagainya, kemudian undang kemaksiatan. Bahasanya tasyakuran, seperti walimatun nikah. Walimatun nikah itu, resepsi pernikahan itu kan tasyakuran. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ada salah satu keluarga yang sudah mendapatkan jodoh dan akan mengarungi rumah tangga. Dan itu merupakan sunnah. Nah, kemudian dia bertasyakur mengadakan walimatun nikah. Tapi ternyata tasyakurannya malah salah. Ya, malah salah. Dan itu ya banyak. Kalau di beberapa wilayah Bogor atau Depok juga masih ada, Pak. Entah itu misbah, kayak kancep, Pak. Ya, dulu kan terkenal kayak kancep. Ya, atau misalkan golek di wilayah Sunda, nggak salah, nggak salah. Apalagi yang bahaya itu yaitu mendatangkan artis ibu kota dengan pakaian ala kadar. Iya, pakaiannya ala kadar tutupan doang, ya. Yang lainnya banyak terlihat onom-onom. Ini yang memang harus kita sikapi baik-baik. Susah apa sekarang? Sampai ada alasan, wah, so kamu menanggap dangdut mau ada lalatang kamu. Ada yang begitu, Pak. Ada yang begitu. Ya, buat kita sih, mudah-mudahan yang datang itu memang karena Allah, bukan karena ini nongkrong dangdut, kan? Dan rata-rata juga kadang-kadang juga kita risih, Pak. Ya, maka dalam memenuhi undangan itu, ya, dalam memenuhi undangan itu bisa kumpul kewajiban. Bapak diundang oleh saudara dalam satu acara tasyakur. Pas sampai ke acara ternyata ada kemaksiatan di situ, maka tidak wajib untuk datang. Ya, tidak wajib, sunnah pun tidak. Jadi jangan sakit hati kalau kita undang orang, ternyata orangnya tidak datang. Kita introspeksi diri. Ya, sebetulnya runtutan acaranya yang kita lakukan itu sudah benar atau ada sesuatu yang salah. Seperti itu, ya. Kalau masih banyak terjadi, ya mangga, sama masing-masing. Saya hanya sekedar menyampaikan. Ya. Pas sholat tidak cukup hanya dengan takbir, tapi kemudian melaksanakan sholat. Nah, ini runtutan daripada yang biasanya ini dibahas tentang Ramadan, di ujung Ramadan zakat fitrah, kemudian malam Id itu takbiran, kemudian di tanggal 1 Syawal sholat sunnah Idul Fitri. Rata-rata begitu. Ya, rata-rata begitu. Maka tidak semua, ya,
tidak semua aflaha, gitu. Tidak semua mendapatkan kemenangan, tidak semua. Karena rata-rata orang datang ke sholat sunnah Idul Fitri itu berbondong-bondong. Yang nggak pernah sholat juga datang Idul Fitri mah, ya. Yang tadinya lupa ke masjid juga jadi ingat gitu. Makanya Idul Fitri mah rata-rata penuh, masjid jadi mengkerut Pak, jadi seolah-olah kecil. Nah, ya. Tapi selepas Idul Fitri, masya Allah kembali lagi ya. Yang 2 jajar tetap 2 jajar, yang 3 baris tetap 3 baris ya, atau 3 sop. Padahal waktu Idul Fitri penuh sampai ke halaman dan lain sebagainya. Kadang saya suka berpikir kenapa orang membela-bela sholat sunnah meninggalkan yang wajib. Itu kadang bingung Pak. Tapi tidak susah Pak, susah. Gitu. Ya. Bukan wilayah kita. Intinya kita harus punya rasa kasihan, punya pemikiran dan berdoa kepada Allah supaya mereka mendapatkan hidayah. Ya. Bicara mah ulah. Gitu. Diomong mah ulah. Tapi berdoa kepada Allah. Kan kita juga kadang-kadang tahu hati menyapanya, hati kita itu kan kadang-kadang susah dijaganya Pak. Ada saja tuh si setan, si iblis akan nyelip di dalam hati. Tuh, si ada tuh. Kan kelihatan kalau itu Fitri Pak. Nah, kalau itu maghrib dah maghrib, buru-buru kelihatan. Itu Pak hati kita. Ya. Godaan Masya Allah, godaannya Masya Allah. Padahal kita tidak tahu. Dan kita pun alhamdulillah bisa beribadah seperti itu. Seperti ini adalah karunia Allah, bukan karena kemampuan kita. Kita bisa sholat itu karunia Allah, bukan atas kemampuan kita. Kita bisa ngaji, bisa talim itu karunia Allah, bukan karena kekuatan kita. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kalau tidak ditolong oleh Allah, Masya Allah, jangankan sholat, mengangkat tangan saja sudah susah. Kalau tidak ditolong oleh Allah, jangankan rukuk sujud, membuka kelopak mata saja sudah susah. Masya Allah Pak. Nanti di kajian selanjutnya itu bicara tentang hal itu. Bagaimana kita tidak boleh menyandarkan atas amalan kebaikan kita. Jangan bersandar dengan amal kebaikan kita, karena amal kebaikan kita pun adalah perbuatan Allah. Sholat, puasa, zakat, ta'lim dan lain sebagainya bisa kita lakukan karunia Allah. Maka orang yang belum sholat, belum zakat, belum mau ta'lim, nah jadi kita hanya bisa bersedih dan mendoakan mudah-mudahan mendapatkan karunia dari Allah. Itu saja Pak, kewajiban kita Pak. Kalaupun ada yang bisa berdakwah maka, tapi jangan sampai tersinggung. Zaman sekarang makan mudah tersinggungnya Pak. Arek sholat ain, sholat ain, kan itu bahasa kayak nama. Ada apa dulu saya baru nggak lama pulang pesantren Pak. Ada satu kasus bahasanya begitu. Mau sholat, mau nggak sholat, ya gimana saya lah urusannya. Saya cuma senyum saja Pak. Saya cuma bilang begini, kalau di situ mati, nggak usah minta tolong sama yang lain. Kan di situ yang mati. Payah mana sih sama makan gitu ya? Sok mandi serangan, pakai kain kapan sendiri gitu ya. Jalan ke kuburan juga sendiri. Nggak usah ngajak-ngajak orang lain, nggak usah minta tolong sama orang lain. Nah itulah Pak konsep berjamaah di dalam Islam. Kita ini ibarat satu tubuh, ya. Apabila ada yang salah, saling mengingatkan, saling tegur, saling menasehati. Tidak mesti punya pangkat ustaz, kiai, guru, ya. Kalau bicara tentang saling memberikan nasihat, karena itu merupakan sedekah.
Karena itu juga sedekah. Jadi kalau kita tidak punya harta untuk disedekahkan, di samping tersenyum, kalimat, kata, nasihat yang baik itu juga sedekah. Jadi banyak sebetulnya yang harus saya sedekah. Insyaallah hadirin rahimakumullah. Selanjutnya itu bercerita tentang kehidupan dunia ya, dan kehidupan akhirat. Jadi kehidupan dunia itu hanya sementara, kehidupan akhirat itu selamanya. Terakhir kehidupan. Semoga hari ini menjadi ciri bahwa kita saling mencintai. Yusalul mar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan dikumpulkan di yaumil qiyamah beserta orang yang dicintainya. Orang Islam kalau ingin selamat di akhirat maka harus saling mencintai karena Allah. Karena Allah. Walaupun kita diberikan nasihat, diberikan masukan, yang memberikan masukannya karena Allah, yang menerima yang harus sadar bahwa itu adalah perbuatan Allah, af'alnya Allah. Jadi sampai kita dinasihati sama orang, kadang-kadang juga mungkin ada kalimat yang membuat kita agak tersinggung, tapi yakini bahwa itu semua adalah af'al Allah, adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau halnya demikian, tidak ada orang yang merasa keberatan seandainya mendengar azan qiyamah. Orang Islam, orang Islam tidak akan keberatan mendengar azan qiyamah. Mereka namanya ada yang merasa keberisikan kalau azan qiyamah menunjukkan dari ternyata orang Islam. Aduh, sedih. Itu saja yang bisa disampaikan. Semoga kita senantiasa mendapatkan hari-hari kebahagiaan. Pada setiap hari itu ada kejutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa kenikmatan yang harus kita syukuri maupun juga ujian yang akan meningkatkan derajat martabat kita. Semoga semuanya billah billah billah. Ada nomor wa ya majmu'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menunjukkan terima kasih pada Yusuf yang telah menjelaskan tentang 5 hari raya pada umat Islam. Baik, mari kita tutup untuk pertemuan pengajian pada malam hari ini karena sudah memasuki sholat isya dengan membaca sifat andalan dan obat. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.